Saudara-saudara, ini adalah part 2 bagian yang kedua dari apa yang saya sampaikan pada minggu kemarin. Saudara, kita akan membuka dalam Alkitab kita lebih dahulu pada 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-25 dan 29. Mari kita akan baca bersama ayat 25 dan 29. 1, 2. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ini tidak biasanya. Ini tidak sembarang orang bisa dapat. Petang ini saya harus dapat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, apa maksud daripada ayat ini? Saudara, kalau kita membandingkan dengan terjemahan dari New English Translation, yaitu dalam bahasa Inggris disebutkan, "So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family a permanent reality." Nah, ini kata permanent reality ini tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia dan yang lain, ya. Tetapi di sini ada, bukan ini tambahan dari penterjemahnya, tidak, ya. Tetapi ini adalah naskah yang aslinya, a permanent reality, suatu kenyataan yang permanen, ya. Do as you promised, lakukanlah apa yang seperti kau janjikan, ya Tuhan. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa kata permanent reality ini adalah sesuatu yang bukan hanya menegaskan tentang janjinya Tuhan, tetapi ini memberikan kepada kita tentang sesuatu kepastian bahwa kita akan diberkati secara permanen. Amin. Banyak orang Kristen diberkati sementara. Artinya ketika dia mulai menanjak jaya dan Tuhan mencabut semuanya. Saudara, jangan katakan musibah, tapi Tuhan memang mencabutnya. Apa sebab? Karena orang ini berbuat kesalahan. Tetapi doa daripada Raja Daud, sudah jadi raja dia. Dia berkata, Tuhan, make this promise you have made about your servant and his family a permanent reality. Saudara, jadi dia mengatakan seperti yang kau telah janjikan kepada hamba dan keluarga hamba, lakukanlah sebagai suatu permanent reality, kenyataan yang permanen dalam hidup hamba. Jangan sampai hamba diturunkan. Jangan sampai kerajaan Israel ini dimusnahkan. Jangan sampai keluarga hamba mengalami keadaan-keadaan yang dicabut daripada singgasana kerajaan Israel dan Yehuda. Ini maksud daripada permanent reality yang dia minta. Tuhan sudah janji. Cuma dia minta janji Tuhan itu harus bersifat permanen. Katakan, janji Tuhan harus bersifat permanen dalam hidup saya. Saudara, pasti ini semua janji Tuhan permanen. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang dia ucapkan, dia mampu melaksanakan janjinya. Pasti itu permanen. Cuma yang tidak permanen sampai kepada saya, sampai kepada saudara, itu tidak permanen. Nah, di sini masalah dan musibah terjadi dalam hidup kita karena tidak bisa menjadi permanen dalam hidup kita. Para kekasih, itu sebab kita harus mohon supaya janji dari Tuhan yang diberikan kepada kita, ya saudara, janji kepada Raja Daud melalui Nabi Nathan ataupun pelihat Nathan, saudara. Tetapi kepada kita tidak diutus seorang datang dari Tuhan untuk memberikan janji kepada kita. Tapi kita membaca, kita mendengar, kita merenungkan, kita mencamkan, menyimpan dalam hati kita supaya kita tidak berdosa. Saudara, ini janji. Sekarang kita harus mohon
supaya janji Tuhan permanen terjadi dalam hidup kita. Saudara, ini sekali lagi saya katakan, ini masalah kita. Dan ini sekaligus musibah kita. Saudara, pernah ditolong, pernah diberkati, pernah mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan, pernah kelimpahan. Saudara, tetapi tidak permanen. Sementara saja. Dan ini adalah masalah dan musibah. Itu sebab para kekasih, di sini saya menuliskan kenyataan yang permanen adalah berkat nyata yang tetap selalu ada. Katakan permanen berarti berkat Tuhan yang selalu ada dan tetap sifatnya bagi hidup saya. Ya, saudara, ini perhatikan. Ya, saudara, selalu ada, tapi tidak tetap buat kita. Kiranya yang selalu ada ini juga tetap selalu ada buat kita. Ini namanya permanent reality. Saudara, ini yang diminta oleh Raja Daud. Saudara, dan ini menunjukkan bahwa dia seorang raja yang rendah hati. Saudara, dan dia merasa bahwa dia tidak mungkin bisa melanjutkan singgasana dan kepemerintahannya ataupun anak keturunannya kalau Tuhan tidak menetapkan janji-janjinya sebagai suatu permanent reality. Itu sebab saudara dan saya harus tahu, semua katakan dari pihak Tuhan tidak diragukan. Dia punya janji permanen. Dari pihak saya yang sangat meragukan. Saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Kalau kita melihat tentang kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita harus bertanya, gimana supaya aku bisa dapatnya perjanjian ini permanen? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Saudara yang kekasih, sekali lagi saya mengulas tentang Raja Daud. Ya, saudara, Daud mempunyai dua brevet atau dua pernyataan ilahi, saudara. Ya, satu, dia disegel di dalam pengurapan minyak untuk menjadi Raja Israel. 10 suku. Dan kedua, dia juga diteguhkan untuk menjadi Raja Yehuda, 2 suku. Baru komplit, baru 12. Saudara, itu sebab dia memohon permanent reality. Dia minta realita, kenyataan yang permanen Tuhan. Saudara, pertama 10 sudah. Tetapi dia tahu dia adalah keturunan Yehuda. Itu sebab dia harus menguasai kerajaan Yehuda. Saudara, dan dia minta suatu permanent reality juga dari Tuhan. Dan Tuhan memberi melalui pengurapan yang kedua. Itu saya katakan, itu sebab saya katakan dia mempunyai 2 brevet. Dia mempunyai 2 pengakuan. Ya, satu tanda pengakuan bahwa dia seorang yang hebat. Saudara yang kekasih, pada gambar yang besar ini, saudara, urapan yang pertama itu terjadi pada sekitar tahun 1063 before Christ atau SM sebelum Masehi. Saudara, 1063 sebelum Yesus lahir. Ya, saudara, itu Raja Daud diurapi pertama kali. Dan kalau kita membaca dalam Injil Lukas, maka Yusuf, suami daripada Maria yang mengandung Yesus, saudara, ini adalah keturunan dari Daud. Saudara, ya. Jadi perjanjian Tuhan itu permanent reality, itu terjadi dari sejak 1063 tahun sebelum Yesus lahir. Saudara, ya. Jadi saudara bisa tahu kalau Tuhan memegang perjanjiannya bersampai selama-lamanya, berabad-abad, bermilenial-milenial. Abad itu 100 tahun, milenial itu 1000 tahun. Ya, perjanjian Tuhan dipegang oleh Tuhan. Ya, itu tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Lalu saudara melihat ketika Raja Daud diurapi kedua kalinya, masih muda. Ya, saudara, itu pada tahun 1056 sebelum Masehi. Dan ini ada span waktu yang kedua sebagai Raja Yehuda, yang pertama sebagai Raja Israel.
ada spend waktu 7 tahun. Saya sudah jelaskan 7 tahun ini berarti pematangan. Ya, saudara, 7 tahun menunjukkan pada pematangan sampai dia matang sempurna. Nah, dia mendapatkan yang kedua, urapan yang kedua, para kekasih. Nah, itu sebab di sini kita sudah tahu latar belakangnya ya, bahwa dari sejak dia masih gembala, dia diurapi menjadi raja. Kayak kagetnya kayak apa? Ya, saudara, kita tidak bisa bayangkan, sangat-sangat tidak masuk akal. Bagi Daud sendiri juga, saudara. Jadi di sini, apa yang orang pikirkan, saudara, tidak masuk, tidak bisa menjamah apa yang Allah rencanakan. Jadi kalau saya dan saudara khawatir tentang kedudukan, posisi kita, tentang berkat kita, tentang kehidupan kita dan sejarah hidup kita yang akan datang, saudara harus buang khawatir. Karena Tuhan tidak memakai segala macam standar, tidak memakai tradisi, tidak memakai tata krama dari dunia ini. Saudara, tidak. Dia memakai caranya sendiri. Katakan, Tuhan memakai caranya sendiri. Itu sebab saya harus sangat percaya, supaya kepada saya caranya, yaitu permanent reality, kenyataan yang permanen, dijadikan nyata seumur hidup saya. Amin. Haleluya. Saudara, Raja Daud berjaya 40 tahun. Angka 40, saya sudah jelaskan minggu kemarin, adalah angka fullness of man. Kepenuhan seorang manusia. Dia bisa penuh sepertinya 40. Angka 40. Saudara, 40 itulah saat kejayaan dari Daud dan dia tidak pernah kalah. Saudara, itu sebab orang yang tidak sempurna tapi hebat di mata Tuhan, itu bisa terjadi. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ayo angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Tuhan Yesus, mendengar kisah Raja Daud, hamba besar hati, bahwa kepada hamba di akhir zaman ini, Engkau akan menerapkan standarisasi Allah, bukan duniawi. Dalam nama Yesus, apa yang mustahil bagi hamba, tidak mustahil. Hamba pegang perjanjian Tuhan, menjadi kenyataan yang permanen. Dalam nama Yesus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Father, because you have already announced us about your promise is permanent and real in our life. That's why Lord Jesus gave to us all your anointing of the Holy Spirit, so that we can get and achieve it to become ours in the name of Jesus Christ. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, adakah realita ini? Apa yang dikatakan oleh Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 29 yang terakhir tadi kita baca. Ya, kita baca satu kali lagi. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sekarang saya tidak menampilkan gambar Raja Daud, tetapi gambar kita manusia modern di akhir zaman ini. Saudara, sekarang kita melihat ada salib korban Yesus. Saudara, dialah sang juru selamat kita. Dia yang menjamin bahwa saudara akan menerima permanent reality dalam hidup saudara. Amin.
Sebab ini hal harus membuat saya dan Anda terpacu untuk terus lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Para kekasih, saya menyimpulkan di dalam beberapa kalimat 2 Samuel 7 ayat 29 ada 3 prinsip pemberkatan. Katakan 3 prinsip pemberkatan. Menjadi keluarga yang permanen di dalam berkat Tuhan. Ya. Yang pertama, dalam kalimat itu disebutkan, oleh perkenan Allah saja aku diberkati. Oh, kiranya berkat ini permanen ya Tuhan. Saudara, oleh karena berkat Tuhan saja aku diberkati. Saya yakin raja ini yang masih muda dan menaikkan doa ini tidak pernah lupa pemandangan ketika di rumahnya yang sederhana, ayah dan ibunya berdiri. Dan kemudian Nabi Samuel yang tua berdiri di seberang mereka. Dan 7 kakak-kakaknya yang menjadi hulu balang kerajaan Israel berdiri semua menyaksikan. Dia tidak bisa lupa pemandangan. Setting keadaan rumahnya pada waktu itu. Dia berlutut di muka Nabi Samuel. Itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Bagi seorang yang terbuang di padang belantara menjadi gembala hewan. Saudara. Dan saya yakin itu selalu ada di ruang pikiran, di ruang mata daripada Raja Daud sampai dia mati. Aku dulu siapa? Saudara, aku dulu siapa? Ini yang bisa membuat orang menerima permanent reality. Tapi coba kalau Raja Daud yang jaya dan hebat ini, dia tidak mempunyai pandangan ataupun penglihatan ataupun memori kejadian itu ketika dia diurapi pertama kali oleh Nabi Samuel. Kalau dia tidak punya dan dia sudah lupa karena semua kemewahan, semua kesenangan, semua kemenangan, semua upeti raja-raja, wah luar biasa, hartanya luar biasa, ini raja luar biasa. Saudara, kalau dia karena unsur-unsur duniawi tersebut dia bisa lupa, dia melupakan tentang peristiwa sejarah awal. Dia bisa menjadi raja karena diurapi. Maka dia pasti tidak akan bertahan. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan anak keturunannya untuk ada di singgasana setelah dia mati. Itu sebab saya boleh katakan oleh perkenan Allah saja bukan aku diberkati tetapi aku permanen diberkati. Dan itu terjadi saudara. Sampai semua kerajaan Israel pada waktu itu hanya tinggal 2 suku bangsa. Ya saudara. Nah di sini kita melihat bahwa 10 suku bangsa yang lain sudah kocar-kacir tidak karu-karuan. Saudara, tidak karu-karuan. 10 suku bangsa yang lain. Sampai saat ini. Tetapi kerajaan Yehuda yang di bawah pemerintahan dari Raja Daud itu menjadi jaya. Walaupun kecil, tambah lama tambah besar. Dan semua raja pada ketakutan dan tunduk kepadanya. Kedua, berkat ini Tuhan agar keluargaku ada di hadirat-Mu. Saya tambah permanen. Tuhan dengan berkat-Mu ini, Tuhan keluarga hambaku ini permanen tinggal di hadirat-Mu. Kalau aku permanen dengan Engkau, kiranya anak keturunanku semuanya permanen dengan Engkau. Saudara. Nah ini hal kedua, apakah saudara dan saya bisa mengusahakan, bisa memperjuangkan. Jangan cuma aku saja yang rohani, tapi juga anak keturunanku. Semua orang yang ada dalam isi keluargaku, mereka semua juga harus permanen sama Tuhan. Amin. Nah, itu sebab dia mengatakan berkat ini Tuhan dia minta. Bukan supaya keluargaku ini sombong menjadi orang yang famous. Dan menjadi orang yang menjadi pengikutnya banyak, followersnya banyak. Tapi supaya ada di hadirat-Mu. Jadi kalau saudara diberkati, saudara yakin akan pelajaran permanent reality ini, saudara harus yakin bahwa
berkat saudara harus membuat saudara permanen di hadirat Tuhan. Jangan sampai tidak, saudara. Saudara harus permanen. Kalau engkau diberkati, engkau harus permanen di hadirat Tuhan. Inilah menjadi kehendak Tuhan. Ketiga, dan janji berkat Allah ini berlaku kepadaku. Saudara, dia mengatakan demikian dalam ayat 29 dari 2 Samuel 7 tadi. Saya bisa menambahkan janji berkat Allah ini berlaku permanen padaku. Saudara, dibilang untuk diriku permanen Tuhan. Jadi dia mempunyai satu tekad. Tuhan, kalau engkau memberkati hamba, jangan untuk sementara, tapi untuk seumur hidup hamba. Keluarga hamba juga permanen. Dan supaya hamba dan keluarga hamba permanen di hadiratmu. Ini 3 pokok yang penting sekali. Ayo angkat tangan saudara. Satu tangan taruh di jantung saudara. Berkata bersama saya. Ya Bapa yang baik. Sekarang hamba mengangkat tangan ini. Supaya engkau memberkati hamba secara permanen. Supaya hamba ada di hadiratmu secara permanen. Dan keluarga hamba di hadiratmu secara permanen. Dan hamba sadar bahwa berkat ini hanya datang daripadamu. Yang akan membawa hamba dan isi keluarga hamba selalu di hadirat Tuhan secara permanen. Dalam nama Yesus. Permanent reality. Kenyataan yang permanen terjadi pada hambamu. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, biar 3 unsur, 3 faktor, dan 3 keadaan, 3 dimensi ini selalu ada pada kami. Sehingga kami boleh meninggal dunia pada waktunya Tuhan dalam satu usia yang puas. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dalam penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, pada 1 Korintus 13 ayat 13. Di dalam keluarga, kita sedang bicara soal keluarga ya. Keluarga Daud, dia mengatakan. Dalam 3 dimensi tadi dia mengatakan supaya keluargaku boleh selalu ada di hadiratmu. Ya, saudara, ini sesuatu hal yang istimewa. Seorang raja punya hidup rohani yang begini rohani. Saudara, yaitu supaya seluruh keluarganya ada di hadirat Tuhan. Sedikit loh saudara, orang tua yang macam kayak gini. Ya, sedikit. Membiarkan anaknya, terserah kamu mau apa, terserah kamu. Ya, kamu mau apalah, mau percaya sama siapa, mau apalah yang kamu pilih, terserah sama kamu. Mau ke gereja, terserah, tidak terserah. Ini keluarga yang opo-opo terserah. Satu kali akan masuk neraka. Apa sebab? Orang tuanya akan dituntut oleh Tuhan. Kamu gak bisa ngatur anakmu. Anakmu selalu kamu serahkan aja. Kamu serahkan pada dunia, pada setan, pada teman-temannya, pada pergaulan. Itu sebab kamu sebagai orang tua, kamu harus kena hukum lebih dulu. Gak main-main loh saudara. Saya tidak ngibul. Itu sebab Anda harus tahu di mana Anda berada. Jangan membuat anakmu terserah. Engkau orang tua yang bodoh. Engkau harus membawa anakmu untuk takut kepada Tuhan. Datang ke gereja, berbakti kepada Tuhan, berkorban bagi Tuhan, mempersembahkan hidupnya melayani Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, seorang anak Tuhan dalam keluarga Kristen, dia harus mempunyai prinsip. Katakan, saya harus punya prinsip. Seperti Raja Daud, keluarga yang rohani. Penting saya bilang, kalau saudara tidak memperhatikan hal ini, saudara di hari tuamu kau kecewa. Hari tuamu, kalau kau masih hidup, kau kecewa. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai 3 unsur ini. 1 Korintus 13 ayat 13.
Kita akan buka bersama, kita akan baca ayat yang sangat terkenal ini. 1, 2. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Saudara, ada iman, ya, saudara, faith. Kemudian yang kedua ada hope, pengharapan. Dan yang ketiga love, cinta. Ya, kita mengatakan kasih, tepatnya cinta, bukan kasih. Ya, saudara, cinta. Saudara yang kekasih, faith ataupun iman membuat semua terjadi. Bayangin keluarga saudara mempunyai iman. Tidak ada yang mustahil bagi keluarga saudara. Untung apa rugi? Halo, untung apa rugi? Untung. Kedua, hope, harapan itu membuat semangat. Saudara mempunyai harapan, saudara punya semangat. Tapi kalau saudara tidak punya harapan, ya saudara tidak ada semangat. Ya, keluarga harus mempunyai hope, pengharapan. Ya. Ketiga, cinta. Cinta membuat semua indah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau suami salah atau istri salah atau anak salah atau orang tua salah atau kakak adik salah, saudara, itu adalah biasa. Karena apa? Karena ada cinta. Tetapi kalau tidak ada cinta bagaimana? Salah. Diusir keluar. Betul apa tidak? Kalau tidak ada cinta bagaimana? Saudara, dibunuhlah. Karena kamu berbuat salah. Kamu menjadi gara-gara bagi keluarga kita. Lebih baik kamu keluar. Kamu musnah aja. Karena tidak ada cinta. Saudara. Jadi, kalau saudara perhatikan gambar ini. Gambar ini sesungguhnya apa? Gambar apa ini? Karikaturis. Apa ini keluarga nih? Ayah, ibu, anak. Didekap oleh siapa? Ya. Tapi Tuhan Yesus rupanya enggak seperti ini loh, saudara. Ya. Dekap. Keluarga. Saudara, apa sebab saya perlu mengungkapkan hal ini? Sebab banyak orang tua yang bodoh. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa baru nangis. Baru kapok. Saudara. Itu sebab jangan jadi orang tua yang bodoh. Jadi orang tua yang takut kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam keluarga saudara ada hadirat Tuhan. Daud berkata supaya selalu ada di hadiratmu untuk selama-lamanya. Dan berkat yang aku terima itu cuma dari Engkau Tuhan. Bukan dari Daud, bukan dari siapapun. Bukan dari nenek moyangnya Daud, tidak. Tapi dari Engkau. Coba, ini orang tua yang dahsyat ini. Ya, saudara. Nah, itu sebab para kekasih perhatikan. Tuhan mau supaya saya dan Anda ada di dalam pelukan Tuhan. Amin. Ya, ayo sekarang tangannya begini. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba berada dalam pelukan-Mu. Ya, lingkarkan tangan saudara. Hamba berada dalam pelukan-Mu. Keluarga hamba juga. Supaya kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Permanent reality. Kenyataan yang permanen. Karena Engkau yang mendekap kami dengan cinta-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.